Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Profesor Mahfud MD membongkar ya markup kereta cepat HUS ini. Kabarnya biaya naik tiga kali lipat ya di Indonesia. Kenapa kok di Cina itu masih 1 kali lipat? Ada apa? Uangnya kemana? Dan ini yang dipertanyakan begitu. Ngeri bos, siapa yang harus kita periksa? Ya Jokowi dan Luhut begitu kan. Mengapa mengatakan seperti itu bang? Kita bayangkan proyek ya ini dianggap bahwa ambisius ya, bagi seorang pengamat mengatakan bahwa proyek ini adalah ide dari seorang Jokowi. Dan Jokowi yang harus bertanggung jawab sekarang. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli. Namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak ini tidak visible. Rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa. Nego lagi dong ke Cina begitu lewat Luhut. Apakah ini nanti gagal lagi untuk negosiasi bagaimana hutang ya kereta cepat ini? Padahal Pak Purbaya sudah menolak menggunakan APBN. Lantas ya mau tidak mau ini harus Luhut harus turun tangan begitu kan? Ini ngeri-ngeri sedap bos. Inilah salah satu Profesor Mahfud MD membongkar bahwa markup-nya katanya begitu kan ya. Markup-nya ini kereta cepat ini katanya biayanya naik 3 kali lipat. Siapa yang harus kita periksa? Ya Jokowi, karena ini adalah ide Jokowi. Dan Jokowi dulu tidak begitu mendengarkan begitu kan ucapan-ucapan dari Pak Jonan dan sebagainya. Sehingga dia dipecat kata Profesor Mahfud MD. Wih, ngeri bos. Ya, sedangkan sekarang ya coba bayangkan sekarang ini Pak Purbaya menolak yang menggunakan APBN. Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi. Kalau semuanya menggunakan APBN, lantas bagaimana ya infrastruktur, ekonomi di daerah-daerah itu tidak akan pernah maju begitu kan? Karena terlalu fokus kepada infrastruktur yang begitu luar biasa, yang menguntungkan nanti begitu kan, ya bertahun-tahun untungnya. Salah satunya misalnya kereta cepat, baru untung dia 40 tahun. Bayangkan. Ya kabarnya sampai 40 tahun begitu kan. Bayangkan 40 tahun ini. Ya artinya apa? Artinya kita terjebak dengan pola-pola Cina begitu. Ini adalah salah satu Profesor Mahfud MD mengungkapkan begitu kan bahwa ada kekhawatiran besar ya pada kereta cepat ini begitu. Bagaimana nanti hutang-hutangnya menumpuk sehingga tidak bisa bayar ke Cina. Lantas kalau tidak bisa bayar ke Cina ini mau ngapain juga begitu. Nah ini persepsi dari masyarakat begitu kan ya bahwa dengan adanya seperti ini maka orang-orang akan melihat bahwa APBN ini sepenuhnya ya digunakan untuk kepentingan masyarakat begitu. Makanya mantan Menko Polhukam Mahfud MD ini mengatakan bahwa dalam tayangan di kanal YouTube-nya begitu menyoroti soal dugaan ya markup ya besar-besaran dalam proyek kereta cepat itu. Menurut Profesor Mahfud MD, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta US dollar, sementara di Cina hanya 17 sampai 18 juta US dollar. Nah, apakah kalkulasinya ini salah? Secara terang-terangan begitu kan? Ini siapa yang bisa bertanggung jawab dan siapa yang harus kita periksa? Ya Jokowi begitu kan. Artinya apa? Artinya ini sudah jelas di depan mata begitu kan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Jokowi begitu kan. Jokowi lagi nih bos.
Karena apa? Karena kita lihat saja ketika Jokowi tidak mendengarkan Pak Jonan dulu begitu, bagaimana kerugian-kerugian besar kalau kereta cepat ini dilakukan, sehingga begitu di negara-negara ini juga banyak yang kemudian terjebak dengan hutang-hutang Cina begitu. Nah, sekarang apakah mau diturunkan lagi begitu dengan negosiasi yang ada? Saya kira mana bisa begitu. Cina tidak sebodoh itu begitu kan ya. Makanya Profesor Mahfud MD mengungkapkan bagaimana proyek-proyek begitu kan ya, yang diduga begitu kan ya, host Jokowi ini yang diduga markup Ignatius Jonan begitu sampai dipecat dan Purbaya ogah membayarnya pakai menggunakan APBN begitu kan. Ya, proyek-proyek ini siapa yang bertanggung jawab? Yaitu adalah seorang Jokowi. Ngeri bos kalau Jokowi bisa nggak seorang Jokowi bisa tanggung jawab begitu kan ya, bagaimana tidak bisa begitu, periksa mereka. Makanya yang saya khawatirkan tadi begitu seperti apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD, kenapa di negara kita ini mencapai 52 juta US dollar begitu markupnya per kilometer begitu kan ya, sementara di Cina 17 sampai 18 kilometer. Ada apa begitu? Nah, disitulah Profesor Mahfud MD menjelaskan ya bahwa proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman 0,1%. Bayangkan, ini paling rendah begitu. Namun pemerintah ya kala itu justru membatalkan kerja sama dengan Jepang yang berpaling ke Cina dengan bunga 2% yang kemudian membengkak ya jadi 3,2%. Kok bisa-bisanya ke Cina menawarkan 0,1% ya, sedangkan di Cina 2% begitu, sehingga ini bengkak katanya begitu. Ada apa? Logikanya ini gimana begitu? Ya, logika Jokowi itu gimana begitu? 2% diambil, sedangkan 0, berapa persen tidak diambil. Logikanya gimana? Ambisiusnya bagaimana begitu? Secara hitung-hitungan itu sudah rugi kabarnya begitu kan. Kenapa kok dipaksakan? Inilah proyek ambisius ya dari seorang Jokowi. Nah, Menteri Perhubungan saat itu, Ignatius Jonan, katanya bahkan disebut-sebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi. Dan bahkan ya berujung ya dipecat. Nah, bahkan setiap tahun bunga hutang kereta cepat itu mencapai 2 triliun. Sementara ya pendataan tiket maksimal hanya 1,5 triliun. Bayangkan, belum lagi perawatan, belum lagi apa-apa dan sebagainya begitu. Artinya ini secara tidak langsung Profesor Mahfud MD sudah membongkar begitu terang-terangnya begitu. Makanya yang karena markup-nya sangat tinggi, maka jalan satu-satunya siapa yang harus kita periksa? Karena uangnya ini ngalir kemana? Ya, biayanya naik 3 kali lipat begitu. Nah, yang harus diperiksa Jokowi begitu. Ya, silakan diperiksa begitu sebagai langkah ya untuk menunjukkan bahwa transparansi kepada publik. Nah, pilih Prabowo, Gerindra, fraksi Gerindra rampas aset geng Solo ya lewat peradilan tipikor untuk membayar hutang HUS. Betul begitu. Ya kita harus tahu begitu kan ya. Kita harus tahu lah begitu, karena negara kita ini nampaknya sekarang ini lagi susah, lagi kebingungan untuk mencari dana atau uang, bagaimana negara-negara kita bisa maju dan sebagainya begitu ya. Kalau Prabowo tidak kuat, hati-hati Pak ya, bisa saja Menteri Keuangan blunder begitu. Inilah salah satu komentar netizen, coba kita baca. Publik berhak minta Kejagung untuk periksa dugaan ya markup ya pengadaan kereta HUS ya, jangan ke KPK ya, mereka kan termol-termol karena HUS ya tidak pernah diaudit ya, murni keputusan Jokowi, dan Jokowi sudah jadi warga biasa, tidak kebal hukum, tidak ada alasan sungkan periksa Jokowi. Betul begitu. Semua hukum itu tidak ada yang lagi begitu kan ya. Ada pembatas begitu. Tidak ada lagi perbedaan. Semuanya harus sama di mata hukum begitu. Salah satunya harus audit seperti kereta cepat, ada markup dalam pembangunan sesuatu. Penjelasan ya Profesor Mahfud ini. Jangan jadi beban kepada rakyat. Ya, Prabowo harus bertindak. Ini salah satu komentar dari netizen. Jadi bayangkan, kalau negara kita tidak bisa bayar hutang ke Cina, langkah Cina ini akan bisa ngambil alih di situ begitu, dan bahkan minta posisi strategis tempat-tempat itu. Artinya ini bukan lagi demi bangsa dan negara, justru negara kita dijual. Ya, di mana pemikirannya begitu? Jokowi harus bertanggung jawab.
Negara kita itu diobok-obok, diacak-acak sana sini begitu kan. Seolah-olah gampang. Sedangkan rakyatnya sendiri kita lihat saja realitasnya. Banyak yang masih susah, PHK besar-besaran. Dan sekarang kenapa Luhut dan Jokowi tidak bersuara begitu? Ada apa? Kenapa termol-termol itu tidak bersuara begitu? Apakah takut bersuara? Bersuara dong begitu, walaupun salah begitu. Karena masa iya ketika Pak Purbaya ini menolak untuk menggunakan APBN untuk membayar hutang kereta cepat, tiba-tiba banyak relawan-relawan Mulyono begitu kan ya yang mengkritik habis-habisan Purbaya, minta dipecat lah, minta banyak kritikan-kritikan itu begitu. Dan tidak hanya itu begitu. Dan tidak hanya itu, banyak yang kemudian di antaranya begitu kan ya, di antaranya adalah orang-orang istana juga, maaf bukan orang istana, sekarang sudah mantan ya, mantan orang-orang apa namanya istana begitu kan, juga mengkritik habis-habisan. Ada yang mengatakan ya Pak Purbaya ini tidak pantas ya duduk di Kemenkau. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Siapa mereka begitu? Ya termol-termol mereka begitu. Termol-termol mereka yang mengatakan begitu. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya apa namanya mengatakan seperti itu kan ada sesuatu hal yang kemudian panik begitu kan. Ini ya, Anda tidak pantas duduk di kursi Menkau Pak. Secara mengejutkan Ali Muhtar Ngabalin secara belak-belakan singgung soal kinerja Menkau baru. Saya heran masyarakat ini bodoh atau tolol ya. Dia belum bekerja apa-apa, belum negara ya, ngapa-ngapain masyarakat dukung dia terus ya, ucap Ngabalin. Ini salah satu komentarnya. Benar nggak seperti itu? Nah, dengan adanya seperti ini menandakan bahwa mulai ada ketakutan luar biasa kepada mereka, kepada Jokowi begitu kan. Bagaimana kalau Jokowi diperiksa? Saya setuju sekali begitu. Karena Jokowi presidennya, biar tahu dong. Ya kalau bisa ya antara Jokowi dengan Cina negosiasi dong begitu. Bantu Presiden Prabowo di situ. Masa mau lepas tangan begitu kan ya. Ketika sukses diklaim, wah itu adalah infrastruktur kami. Infrastruktur saya yang bangun saya sini. Ketika rugi, malah dibebankan kepada APBN. APBN pemasukannya dari pajak rakyat. Rakyat lagi dicekik dengan pajak begitu kan. Secara logika kan itu. Makanya tidak heran rasanya begitu kan ya ketika sekarang termol-termol itu mengkritik habis-habisan Pak Purbaya. Ada apa begitu? Ya karena mereka ketakutan begitu. Mereka ketakutan. Coba kita baca komentar-komentar netizen begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra. Dia mau mengatakan yang melantik Menko Pak Purbaya nggak becus dong. Karakter sebuah bangsa dapat dilihat dari cara warga atau masyarakatnya yang cemburu jika ada orang yang lain jujur amanah menyampaikan. Makanya yang saya katakan tadi, ya berkali-kali saya mengatakan bahwa kenapa ketika ada orang begitu kan ya ingin memberesi bangsa kita, ingin memberikan membersihkan dari orang-orang atau oknum-oknum yang bermain di dalamnya begitu. Justru itulah menjadi menjadi ancaman bagi mereka begitu. Kenapa? Ya karena mau tidak mau begitu harus ditelusuri betul. Nah, banyak orang yang pinter, banyak memberesi bangsa dan negara kita, tiba-tiba biasanya banyak musuhnya. Purbaya ini ya tidak hanya dikritik dari kalangan ya banyak yang juga. Nah, dengan adanya seperti ini, mungkin melihat banyak yang ketakutan akhirnya. Ya bagi kami sebenarnya ini harus benar-benar diperiksa begitu kan ya. Kenapa? Biar menemukan mereka begitu yang kemudian
banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Salah satunya nih, coba kita baca nih. Semua sudah diperhitungkan ya, Jokowi dan Luhut, Rini ya, PT Wijaya Karya KAI Jasa Marga. Terus kemudian luar biasa ada rusak rezim Jokowi, indikasi membuka pintu kolonial untuk Cina. Itu nampaknya sekali ya, nampak sekali ya, dengan bungkus-bungkus PSN. Ini salah satu komentar-komentar netizen. Ngeri-ngeri sedap bos persoalan-persoalan ini. Artinya kita tahu bahwa negara kita ini nampaknya begitu kan, nampaknya ya tidak akan maju begitu. Kenapa tidak akan maju? Karena terlalu sulit untuk memberes ini semua. Dari segi apa coba? Dari segi hukum, dari segi demokrasi, dari segi politik. Mau diberesin dari segi apa begitu? Masyarakat hari ini begitu kan banyak kecewa begitu. Kalau pemimpin Prabowo ini tidak benar-benar dibersihkan ya dari geng-geng Solo, dari geng-geng Mulyono begitu. Saya kira ini menjadi ancaman kepada Presiden Prabowo itu sendiri begitu kan. Ya, coba kita lihat saja nanti. Belum apa-apa sudah ngotot 2 periode mereka begitu. Belum apa-apa sudah ngotot 2 periode. Ada apa di balik ini semua? Makanya yang diungkapkan Pak Profesor Mahfud MD ini membongkar habis-habisan begitu kan ya. Bahkan Jokowi diduga ya markup ya anggaran khusus 3 kali lipat dengan pecat Ignatius Jonan. Benar nggak seperti itu begitu? Ini salah satu komentar-komentar netizen. Ngeri-ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.